Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3297 sampai bab 3300. Tulang 5 orang dari King Long telah digali. Kan, pria berjubah hitam itu berasal dari Beige Anda, maka semuanya masuk akal. Menurut King Long, mereka berlima ingat bahwa Anda telah mencari mereka sebelumnya dan menguji tulang mereka. Bukankah itu karena tulang kalian berlima? Ini, Su Qingya dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tidak dapat memahami hal ini. Itu memang muncul dalam ingatan 5 orang King Long. Tapi bukan itu maksudnya Xiao Feng biasa menyerang. Dan kamu telah mengukur tulang tuan dan adik perempuanku, kan? Hanya kamu yang mengetahui tulang mereka. Lanjut Xiao Feng, Su Qingya dan yang lainnya tidak dapat menyangkal hal ini. Memang benar demikian adanya. Dan para ahli tulang itu mungkin telah dibunuh olehmu. Kamu menghancurkan semua bukti, tapi kamu tidak pernah berpikir bahwa kami akan memiliki cara seperti itu untuk memulihkan ingatan mereka, kan? Xiao Feng melihat beberapa orang tercengang. Semakin dia berbicara, semakin energi dia jadinya. Kamulah pembunuhnya, jangan sembunyikan, aku telah mengetahui jati dirimu. Xiao Feng mencibir, kamu mencari kematian. Su Longri dan yang lainnya marah dan hendak mengambil tindakan. Pada saat kritis, suara Ye Junlin terdengar, Xiao Feng, biarkan para tamu pergi. Xiao Feng menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa membiarkan mereka pergi. Tapi tunggu saja, aku akan menyelidikimu selanjutnya, aku akan mengungkap konspirasimu, aku akan mengetahui tipuanmu, dan kamu akan dihukum, aku punya banyak bukti dan petunjuk sekarang, dan aku akan segera mengetahuinya. Apakah pola ular piton raksasa yang menelan langit ada hubungannya dengan Beijmu? Biarkan aku mencari tahu, dan kamu akan sengsara. Xiao Feng memperingatkan. Su Qingya dan yang lainnya tidak berdaya. Hei, Anda telah mencapai titik di mana itu tidak masuk akal, buka mata Anda, saya harap Raja satu kata tidak akan terpengaruh. Anda dapat mengekspos wanita ini sesegera mungkin, As. Segera setelah mereka menyebut Gong Qianqiu, Xiao Feng seluruh orang menjadi cemas. Mereka takut sekelompok orang ini akan mengadu kepada Ye Junlin dan memberitahu Gong Qianqiu kepadanya. Hal ini jelas tidak mungkin dilakukan. Memikirkan hal ini, Xiao Feng memperingatkan dengan sedikit panik, dan jika kamu berani memberitahu tuanku tentang dia dan memfitnahnya di depan tuanku atau orang lain, aku akan membunuhmu. Dia takut, Su Qingya dan yang lainnya tahu. Mereka hanya tersenyum menghina. Apakah ini bukan urusan kami? Kami terlalu malas untuk peduli. Saya harap Anda dibunuh oleh wanita itu sekarang, pasti keren sekali. Tunggu sampai Anda menangis. Beberapa orang dia pergi dengan beberapa kata kasar dan pergi. Hal ini membuat Xiao Feng sangat marah. Kelompok orang ini masih memfitnah Gong Qianqiu. Bagaimana caranya agar dia tidak marah? Oke. Kalau begitu mari kita tunggu. Mengapa kita tidak diam saja dan melihat jam berapa? Xiao Feng ingin menunjukkan kepada mereka seiring berjalannya waktu bahwa dia dan Gong Qianqiu akan bertahan selamanya. Cinta sejati mereka akan mengalahkan segala fitnah. Gong Qianqiu pasti mampu bertahan dalam ujian apapun. Setelah sebelumnya ragu, kali ini dia sangat percaya padanya. Kekanak-kanakan, meskipun Su Qingya dan yang lainnya pergi, suara mereka masih terdengar dari jauh. Hal ini membuat Xiao Feng semakin marah, tapi dia juga bergegas kembali. Kami ingin melihat bagaimana keadaan kelima orang King Long. Penampilan dan karakteristik si pembunuh semuanya terungkap. Kelima orang King Long juga mengalami kesakitan yang luar biasa. Namun mereka masih berhasil bertahan, hadapi rasa sakitnya secara langsung. Menghadapi hal yang paling menakutkan di hati Anda, perlakukan itu sebagai hal yang paling biasa. Setiap kali mereka melihat mimpi buruk ini di masa depan, mereka akan menertawakannya dengan acuh tak acuh. Mereka berhasil pada level ini, berhasil menghilangkan mimpi buruk di hatiku. Tapi rasa sakit yang mereka alami barusan terlihat jelas bagi semua orang. Mereka semua merasa kasihan pada mereka,
semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Pulihkan perlahan, kamu telah mengatasi iblis batiniah yang paling sulit. Sedangkan aku akan membalas dendam pada si pembunuh, kalian pulih dengan baik. Ye Junlin masih dalam suasana hati yang baik, setan batin mereka telah dibasmi, dan ada petunjuk tentang pembunuhnya. Tapi langkah selanjutnya adalah bagaimana menemukan pembunuhnya. Awalnya, dia ingin memperingatkan secara langsung seluruh departemen penindas iblis, mengambil bukti-bukti ini, dan meminta mereka untuk menyerahkan bukti tersebut. Dengan cara ini, meski tidak ada yang menyerahkannya, mereka tetap bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Tapi Su Qingya dan yang lainnya bereaksi tidak normal, dengan ketakutan dan kegelisahan. Ye Junlin bisa merasakannya. Ini menunjukkan bahwa pembunuh ini tidaklah sederhana. Dan dilihat dari berbagai bukti yang dimusnahkan pihak lain belum mau diungkap untuk saat ini. Jadi, jika Ye Junlin mencarinya dengan meriah, sebaliknya, itu tidak berhasil. Ini akan mengingatkan ular itu, apalagi jika pola ular piton raksasa yang menelan langit terungkap. Pihak lain mungkin akan mengambil beberapa tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya petunjuk penting tersebut. Oleh karena itu, Ye Junlin tidak boleh bertindak di depan umum. Dia harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Benar. Su Qingya dan yang lainnya dari Beige patuh. Tapi aku bisa menemui leluhurmu, 3 orang suci Beige. Ketiga orang tua ini seharusnya tahu semua yang mereka bisa, bukan? Ye Junlin diam-diam mengambil keputusan. Bagaimanapun, tugas setiap orang selanjutnya adalah menemukan pembunuhnya. Xiao Feng juga ingin menemukannya, yang lainnya mungkin seperti lalat tanpa kepala yang berlarian ke sana kemari. Tapi arahannya sangat jelas, untuk menemukan Gong Qianqiu. Dia berpengetahuan luas dan mengetahui banyak hal. Dia sekarang sangat ingin tahu apakah pola ular piton besar yang menelan langit ada hubungannya dengan Beige. Mereka terburu-buru untuk pergi, dan dia merasa janji temu itu ada hubungannya dengan hal itu. Mungkin dia kembali untuk menghancurkan bukti, setelah meninggalkan base camp. Xiao Feng yang depresi pergi mencari Gong Qianqiu. Hanya saja saat ini Gong Qianqiu sedang sibuk mempelajari skill ciptaan Junjun sendiri. Ditutup secara langsung, jadi saat Xiao Feng datang mencarinya, Gong Qianqiu tidak ada. Tidak ada yang bisa dihubungi sama sekali. Hah, di mana orangnya? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Ini pertama kalinya terjadi. Ekspresi Xiao Feng berubah. Mungkinkah dia akan langsung menamparkan kepalanya saat pertama kali curiga? Kamu masih berani meragukan Qianqiu? Apakah kamu masih manusia? Xiao Feng mulai mengutuk dirinya sendiri. Di masa lalu, Gong Qianqiu memiliki kendali yang jelas atas gerakan Xiao Feng dan gerakan Su Qingya dan yang lainnya. Misalnya, Gong Qianqiu mengetahuinya sebelum Xiao Feng datang. Dia membuat pengaturan sebelumnya untuk mempersiapkan ini. Tapi sekarang dia kecanduan berlatih teknik ciptaan Junjun sendiri, berpikir untuk mempraktikkannya dengan cepat dan mencapai level tertinggi. Di mana saya akan mengurus hal-hal lain, sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sekarang. Itu saja, Xiao Feng menunggu tanpa keluhan apapun. Tunggu dan tunggu, sehari penuh berlalu. Pasti ada yang salah dengannya. Xiao Feng sendiri menemukan alasan untuk Gong Qianqiu, tapi dia bertekad untuk tidak meragukannya. Tepat ketika Xiao Feng hendak pergi, Gong Qianqiu tiba dalam keadaan berdebu. Ini membuat mata Xiao Feng berbinar tajam. Saya hampir menangis. Dia akhirnya menunggu. Katakan saja terjadi sesuatu. Gong Qianqiu dengan cepat menjelaskan kepada Xiao Feng bahwa dia pergi ke paviliun barat dan tidak kembali tepat waktu. Dia juga meminta maaf kepada Xiao Feng. Xiao Feng meraih tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Tidak, jangan minta maaf padaku, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jika salah satu dari kita melakukan kesalahan, orang itu pasti aku." Xiao Feng sepenuhnya terkendali, untuk ini cakupan. Dalam hatinya, Gong Qianqiu tidak mungkin salah. Oke,
Saya juga percaya bahwa Anda tidak akan membuat kesalahan, dan Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Lain kali ini terjadi, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Anda sangat ingin menemukan saya, mungkin ada sesuatu yang penting, kan? Gong Qianqiu bertanya. Ya, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa tuan saya telah menemukan pembunuh yang melukai 5 orang Qinglong. Gong Qianqiu terkejut ketika mengatakan ini, menemukannya begitu cepat. Itu tidak benar, selusin Master Tulang semuanya dibungkam. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana kita masih bisa menemukan pembunuhnya? Tidak ada petunjuk lain. Dia sebenarnya ingin membantu Ye Junlin dan yang lainnya menemukan pembunuhnya. Itu akan lebih baik baginya. Hanya saja aku benar-benar tidak punya petunjuk apapun. Sekarang saya menemukannya dengan sangat cepat. Dia tidak mempercayainya. Berapa kecepatan ini? Xiao Feng segera memperkenalkan metode mereka, dan Gong Qianqiu dengan cepat menghabiskan banyak waktu mempelajari segala sesuatu di dunia sekuler. Tapi saya belum pernah mendengar hal ini, dia kagum. Bisakah ingatan seseorang diungkapkan secara konkret? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Feng dengan cepat menjelaskan, dan juga memberitahu semua orang yang pernah ke divisi penekan iblis. Bahkan siapa mereka pergi ke pavilion barat diberitahu satu persatu. Sekarang Gong Qianqiu mempercayainya. Saya merasa sangat luar biasa. Apakah masih ada cara seperti itu di dunia sekuler? Itu keluar secara langsung. Tidak hanya. Ketika Xiao Feng pergi, dia mengambil banyak potret. Ada foto tertentu, serta sketsa yang digambar oleh profiler dan artis, Del. Tunjukkan semuanya pada Gong Qianqiu. Penampakan si pembunuh terlihat jelas ke segala arah. Terutama setiap detail pria berjubah hitam ditampilkan. Tapi sebagian besar itu adalah pakaian mereka. Ini. Ketika Gong Qianqiu melihat potret orang-orang berjubah hitam, matanya melebar dan tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi? Xiao Feng melihat sesuatu yang tidak biasa dan mau tidak mau bertanya. Mungkinkah saya salah menyalahkan orang-orang di Beige? Apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah pria berjubah hitam itu benar-benar menakutkan? Gong Qianqiu secara alami mengenalinya. Bahkan Su Qingya dan yang lainnya mengetahuinya. Jadi mengapa dia tidak mengetahuinya? Dengan kata lain, banyak dari pria berjubah hitam ini dikenal di divisi penekan iblis. Gong Qianqiu terkejut. Itu mereka, tidak heran. Tak seorang pun kecuali mereka yang berani mengambil tindakan secepat itu. Jika itu mereka akan mengerti bahwa Tuan Tulang itu dibunuh. Namun, Gong Qianqiu tetap berpura-pura tidak mengenal Xiao Feng di hadapannya. Di mana saya pernah melihat jubah hitam ini sebelumnya, saya tidak dapat mengingatnya sejenak. Gong Qianqiu bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Feng segera memberitahu Su Qingya dan yang lainnya apa yang terjadi. Aku punya pertanyaan sekarang. Apakah orang-orang ini benar-benar menakutkan? Bisakah mereka menakuti orang sampai sejauh ini? Tanya Xiao Feng. Dia masih merasa bahwa Su Qingya dan yang lainnya jahat. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Jelas bukan itu masalahnya. Bagaimana Beige bisa dihancurkan? Beige sangat kuat. Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang menghancurkannya. Ada 3 orang suci Beige di atas Beige. Dan keseluruhannya bagaimana bisakah para ahli top di divisi penindas iblis menghancurkan Beige hanya dengan menyebutkan nama mereka? Sialan. Xiao Feng menjadi lebih bertekad sekarang. Sementara Su Qingya dan yang lainnya hanya berbicara omong kosong. Itu tidak mungkin. Saya benar-benar tidak yakin tentang identitas pria berjubah hitam ini untuk saat ini. Saya harus kembali ke pavilion barat untuk bertanya kepada guru dan yang lainnya. Saya akan memberi Anda jawaban jika saya yakin. Gong Qianqiu awalnya ingin memberitahu Xiao Feng secara langsung, agar pujian itu menjadi miliknya. Tapi dia juga takut dengan kekuatan ini. Itu benar. Kekuatan inilah yang dikatakan Su Qingya dan yang lainnya, sungguh sangat menakutkan. Tidak ada yang berani menyebutkan nama mereka. Siapapun yang menyebutkannya akan mati. Semua orang juga akan mati.
bahkan seluruh paviliun barat akan menderita. Itu sangat serius. Dia juga memahami bahwa bahkan orang-orang seperti 3 orang suci beige pun mungkin tidak dapat menghentikannya. Dia pertama-tama harus memastikan bahwa kekuatan ini tidak mengetahui tentang hubungannya dengan Xiao Feng. Dan setelah memberitahu Xiao Feng, apakah dia akan diketahui sebagai dia? Dia harus mempertimbangkan semuanya. Yang lainnya, Xiao Feng tidak bisa langsung memberitahunya. Baik, Xiao Feng mengangguk. Tetapi orang-orang berjubah hitam ini bukanlah dalang. Mereka melayani 1 orang. Kata Xiao Feng, "Hah, apakah ada orang lain?" Hal ini membuat Gong Qianqiu tercengang. Apakah ada orang di balik kelompok kekuatan ini? Ini luar biasa. Potret dalang ada di sini. Hanya bagian belakang, tidak ada bagian depan. Xiao Feng dengan cepat mengambil gambar bagian belakang. Mata Gong Qianqiu langsung tertarik dengan tampilan belakang ini. Tidak ada yang istimewa di bagian belakang. Hanya pola ular piton raksasa yang menelan langit di punggung yang membuat Gong Qianqiu tercengang. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Kali ini dia benar-benar tidak mengenalnya. Tapi itu sangat familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia berusaha keras untuk mengingatnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Tapi dia yakin dia pernah melihat pola ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan ketiga sekte dan 9 sekolah dari divisi penekan iblis. Dia belum pernah melihat siapapun sebelumnya. Peluang untuk melihat pola ini juga tinggi. Seperti Su Qingya, mereka tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi dia sangat mengenalnya. Pola ini agak familiar. Saya ingin bertanya pada guru dan yang lainnya. Kata Gong Qianqiu. Hal ini membuat Xiao Feng tersenyum. Tahu itu, dia juga dari divisi penekan iblis. Jawaban yang saya dapatkan sangat berbeda. Su Qingya dan yang lainnya tidak ingin mengatakannya, atau mereka tidak mengetahuinya. Tampaknya Gong Qianqiu tidak akan menolak secara langsung. Dia masih akrab dengannya, dan dia harus memeriksa dengan tuannya dan orang lain. Oke, orang-orang di Beige itu masih ingin menabur perselisihan. Saya khawatir mereka akan memberitahu guru dengan cara yang cemburu untuk memfitnah Anda. Anda sudah akan mendapat kesan buruk bahkan sebelum Anda bertemu guru dan yang lainnya. Kata Xiao Feng dengan marah. Gong Qianqiu juga memikirkan kemungkinan ini. Rencanakan sendiri, maka beberapa orang berikutnya ini harus disingkirkan. Kebetulan daftar master tulang sekarang sudah lengkap. Lalu dia akan menyerang Su Qingya dan yang lainnya. Gali semua tulang Ye Junlin dan Junjun dari mulut mereka. Saya pikir mereka pasti punya tujuan. Demi pedang tuanku, demi integritas tuan dan adik perempuanku. Xiao Feng masih membicarakan masalah Su Qingya dan yang lainnya. Tapi setelah mendengar ini, mata Gong Qianqiu berbinar. Ini semua yang dia inginkan, termasuk pedang itu. Jika Anda mendapatkan tulang Junjun atau Ye Junlin, lalu mengandalkan keterampilan Junjun sendiri dan pedang ini, maka Anda benar-benar tak terkalahkan. Harus meluangkan waktumu, tidaklah baik untuk bertindak gegabah sendirian. Bagaimanapun, Ye Junlin terlalu kuat. Pertama, Anda harus menemukan seseorang yang bisa menampung Ye Junlin. Kelompok yang baru saja menggali tulang 5 orang Qinglong itu sangatlah kuat, belum lagi ada dalang ular piton raksasa yang menelan langit di belakang mereka, jadi mereka pasti lebih kuat lagi. Mereka pasti bisa menampung Ye Junlin, kemudian Anda dapat mengambil tindakan, tulang akar Junjun dan pedang kuno Ye Junlin. Itu semua akan menjadi miliknya, jadi dia harus membuat rencana dengan hati-hati. Dan yang terbaik adalah membiarkan Ye Junlin menghadapi musuhnya terlebih dahulu. Pedang kesengsaraan ilahi mudah ditangani. Jika saatnya tiba, ikuti Xiao Feng ke markas mereka untuk mencuri pedang, dan kemudian menyalahkan orang lain. Kesulitannya terletak pada akar Junjun, terlalu sulit untuk mentransplantasikan tulang akar. Sekarang aku masih belum tahu orang seperti apa dia. Dia segera mulai bekerja. Selagi dia sibuk melatih keterampilan Junjun, dia juga harus melakukan hal lain. Selanjutnya,
Dia akan mengaktifkan bidak catur yang dikendalikannya dan menyerang Su Qingya dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kita harus kembali ke pavilion barat untuk memastikan secepatnya apa yang diwakili oleh pola ular besar yang menelan langit. Ketika saatnya tiba, mengungkap identitas pria berjubah hitam dan menyalahkan orang lain, membuat kekuatan pria berjubah hitam berpikir bahwa orang lain yang mengatakannya. Dengan begitu dia tidak akan terlibat, dia harus mengaturnya dengan hati-hati. Tidak bisa berhubungan dengan diriku sendiri. Sebelum pergi, dia berkata kepada Xiao Feng dengan penuh kasih sayang, kali ini salahku. Itu tidak akan terjadi lain kali, aku akan memberitahumu terlebih dahulu jika ada situasi apapun. Oke. Aku mengerti, kamu tidak punya melakukannya jika kamu sibuk dengan sesuatu. Tinggalkan aku sendiri, aku akan selalu percaya padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnahmu. Xiao Feng tentu saja mengerti. Bersambung.